Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mengajak pemirsa menelusuri jejak sejarah perlawanan pejuang Indonesia melawan penjajah Hindia Belanda. Bersama saya, Kanisati Pranista Aura Afrah, dan saya, Kamila Raisa Kairani Hadi. Ikuti terus yuk tayangan ini hingga selesai nanti. Museum Brawijaya Malang. Museum yang berlokasi di Jalan Besar Ijen nomor 25A Kota Malang merupakan museum bertema militer yang menyimpan informasi di era perjuangan Indonesia. Pada saat diresmikan, museum ini diberi semboyan Citra Utapana Cakra yang berarti sinar yang membangkitkan semangat. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap semangat dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidang dan profesi masing-masing. Museum Brawijaya ini terbagi menjadi 5 lokasi. Lokasi pertama adalah halaman depan. Di halaman depan ini terdapat koleksi tank, meriam, dan PSU. Salah satu tank tersebut adalah tank amfibi AM Trek milik Belanda yang pernah digunakan oleh penjajah Belanda untuk menyerang kota Malang pada masa Perang Kemerdekaan pertama. Selain itu, terdapat patung Jenderal Sudirman yang dimaksudkan untuk mengabdikan dan mengenang jasa-jasa Panglima Besar Jenderal Sudirman. Lokasi kedua adalah ruang lobi. Ruang ini terletak di antara ruang koleksi 1 dan ruang koleksi 2. Di ruang lobi ini dipamerkan foto-foto Panglima dan Wali Kota Malang yang pertama hingga saat ini. Di antara foto-foto tersebut terdapat relief yang melukiskan wilayah kekuasaan Majapahit dan juga wilayah di mana pasukan Brawijaya pernah bertugas. Lokasi yang ketiga adalah halaman tengah. Di halaman tengah ini terdapat gerbong maut dan perahu segigir. Perahu segigir ini adalah perahu yang digunakan untuk menyeberang dari desa Prenduan, Sumeneb, Madura ke Paiton Probolinggo oleh pasukan Joko Tole yang dipimpin oleh Bapak Chandra Hasan. Sedangkan gerbong maut ini digunakan untuk membawa para pejuang kita dari Bondowoso sebanyak 100 orang ke tempat tahanan Bubutan Surabaya. Banyak pejuang kita yang meninggal akibat tidak diberi makan oleh orang Belanda dan disiksa terus-menerus. Maka dari itu gerbong ini dinamakan gerbong maut. Lokasi berikutnya adalah ruang koleksi pertama. Di ruangan ini terdapat senjata api seperti pistol, granat, dan juga bambu runcing. Ada berbagai lukisan yang melukiskan keadaan zaman dulu seperti pakaian seragam peta, pertempuran Surabaya, pertempuran terbunuhnya Brigjen AWS Malabi di depan Gedung Internasio, pemberangkatan tawanan Jepang di stasiun kereta api Malang Selatan, dan lain-lain. Terdapat juga senjata peninggalan trik yang pernah dipakai dalam pertempuran di Gunung Sari tahun 1945. Ada juga alat perhubungan atau radio yang pernah digunakan oleh Denhub Brawijaya pada tahun 1945 sampai 1946. Selain itu, ada mata uang yang pernah berlaku di Indonesia hingga seperangkat meja, kursi, tempat tidur yang pernah dipakai oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman saat mengatur strategi dalam perang melawan Belanda tersimpan dengan baik di ruangan ini. Juga terpajang mobil sedan keluaran pabrik DeSoto Amerika tahun 1941 yang pernah digunakan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Pertama Jawa Timur pada tahun 1948. Lokasi yang terakhir adalah ruang koleksi kedua. Di ruang koleksi kedua ini dipamerkan alat-alat perang seperti meriam, bejana besi, dan senjata-senjata hasil rampasan di Timor Timur. Perbedaan dari ruang koleksi pertama adalah di ruangan ini terdapat komputer pertama yang digunakan oleh Jawatan Keuangan, Kodam 8 Brawijaya, piala dan tanda penghargaan dari Satuan Kodam Brawijaya, tas kantor dan pakaian milik Jenderal Soeharto sewaktu menjabat
Pangkostrat pada tahun 1965, serta alat musik pemberian Belanda pada tahun 1953. Alat musik ini sebelumnya pernah digunakan sebagai pengiring upacara kematian atau upacara kemiliteran Belanda. Dengan adanya berbagai macam koleksi bersejarah yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi semua orang, maka tepat sekali jika Museum Brawijaya ini dijadikan sebagai objek wisata edukasi. Video ini kami buat dengan tujuan agar kita, generasi muda, lebih mengenal perjuangan para pahlawan. Semoga tayangan ini dapat meningkatkan keingintahuan masyarakat terhadap sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.